di acara podcast kita Nge-Live Yuk ya. Mungkin yang sebelumnya saya yang di podcast, sekarang saya yang akan mempodcast teman saya, teman UMKM saya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang kegiatannya nggak jauh-jauh dari Nge-Live Yuk, dari kegiatan daring ya, mungkin kita bisa perkenalan dulu. Oke, ini bintang tamu kita, mungkin bisa diperkenalkan Mbak, dari mana, namanya, alamatnya, dan produknya apa, boleh diceritakan. Oke, terima kasih. Pertama saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Siti Rohmawati, biasa dipanggil Ibu Rohma. Saya dari Tanjung Tengah, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, lengkap ya. Produknya yaitu olahan kelapa. Nama produknya Gunako. Nako, oke, ini ya produknya ya teman-teman ya. Ini berarti minyak kelapa murni ya. Minyak kelapa ya. Oke. Awal mulanya gimana mencetus kok bisa kepikiran buat produk ini tuh dari mana? Itu gimana ceritanya? Boleh diceritain? Ya, awal mulanya itu saya ini kan penjual kelapa sama penjual santan lah. Pokoknya penjual kelapa di pasar. Nah, ini yang kelapa yang tumbuh ini bingung mau dibawa kemana. Ini yang kelapa tumbuh ini kan, kalau tumbuh kan kalau jadi santan itu minyaknya banyak banget. Lebih banyak ya? Iya, banyak minyaknya kalau dibuat santan. Ya, santannya kebanyakan minyak gitu. Jadi protes ini teman-teman di pasar yang suka belanja langganan. Ini kalau yang tumbuh itu banyak sekali minyaknya. Nah, terus saya bingung diapain ya. Saya coba-coba buat minyak. Awalnya ya minyak kelapa dulu. Minyak goreng itu. Kemudian dari minyak goreng ini ada lagi temen yang ngasih tahu, katanya coba-coba buat VCO. Jadi VCO-nya ini saya belajarnya otodidak juga. Oh, gitu, luar otodidak biasa ya. VCO-nya yang belajarnya otodidak. VCO itu apa sih? VCO itu minyak kelapa murni. Yang dipakai ya sebenarnya ya kelapa yang segar, yang tua, yang segar. Terus VCO ini tidak dipanaskan. Jadi awal-awalnya pakai sentrifugasi. Pokoknya pakai sentrifugasi dia. Awalnya cuma diendapkan aja, kemudian lama-lama ya dibeli mesinnya juga. Santan diendapkan gitu ya? Jadi Awalnya santan diendapkan. yang di atas atau yang bagian atasnya? Yang bagian bawahnya tengah. ya? Tengah. Oh, Iya. gitu ya. Fungsinya apa ini kalau VCO ini? Kalau VCO itu fungsinya ya banyak sekali. Kalau di luar katanya untuk rambut, kita kan nggak boleh mengklaim ya. Oh, iya, benar. Jadi menurut katanya, cerita-ceritanya dari orang-orang yang menggunakan untuk rambut, Bisa, untuk wajah, buat Bisa, ya? skincare bisa. Terus kalau untuk diminum, menurut yang menggunakan katanya buat menetralkan gula darah, katanya begitu. Oh, gitu yang ya? pemakai, yang Iya, biasa iya, iya. beli seperti itu. Manfaatnya banyak ya. Banyak Oke, sekali, luar biasa ya. Mungkin dari situ ya motivasinya, terus mungkin kita masuk ke intinya pertanyaan gitu kan. Ini kan yang saya dengar Mbak ini udah penjualan ini udah melalui daring ya? Iya, Melalui sudah marketplace. Iya. Oh iya benar, luar biasa. Boleh diceritakan nggak itu marketplace apa dan awal mulanya seperti apa gitu? Kok bisa masuk di marketplace? Pertama ini kan awalnya kita jualan di pasar tradisional. Tahu lah, semenjak adanya online di marketplace itu kan. Nah, kemudian pasar tradisional itu sudah mulai turun, sepi karena kebanyakan ibu-ibu banyakan ya main HP, barang datang gitu. Iya, pesan online ya. Iya, kebanyakan ya main HP, barang datang gitu. Nah, terus dari Dinas Perindakop ada undangan belajar Nge-Live Yuk. Sebenarnya saya nggak terlalu paham sama HP, nggak terlalu paham sama jualan online itu. Taunya ya dulu setahu saya itu yang jualan online itu ya WA itu ditawarin di WA,
tapi sebenarnya itu bukan yang itu. Yang WA, Iya, Facebook gitu iya, ya, lewat Facebook, iya, lewat seperti DM, itu. lewat Iya. pesan WA. Iya, lewat kalau Facebook itu lewat Inbox inbox gitu, gitu. iya. Ya tahunya dulu seperti itu, ternyata yang online yang sebenarnya itu yang 24 jam itu ya marketplace itu. Marketplace itu ya. Iya. Dan gitu. itu Shopee. Shopee ya Itu awalnya diundang Shopee. dari Dinas Perindako. Oke. Yang kegiatan itu ya, yang Iya, dari kegiatan. Dinas Perindako keluar biasa. Iya. Terus setelah Mbak masuk ke marketplace itu susah nggak? Itu Awalnya- prosesnya itu susah nggak? Awalnya sih grogi, tapi karena semangat, karena keadaan di pasar seperti itu, jadi ya semangat pengen tahu bagaimana caranya kita benar-benar serius jualan di online shop itu, begitu. Prosesnya buat kita mendaftar ke marketplace itu ribet nggak ya? Kalau menurut sampean ini? Kalau menurut saya gampang aja sih. Gampang ya? Iya, gampang aja setelah diarahin. Nah, gampang aja, kita dari rumah pun bisa. Iya. Iya, yang penting ada KTP, ada NPWP, itu aja. Itu aja syaratnya. Iya, syaratnya sama buku rekening itu, Iya. rekening bank. Terus Itu aja. setelah masuk ke Shopee, penjualannya seperti apa? Pertama, karena kita di nge-live yuk, dari mentornya disuruh dari dinas suruh check out. Jadi kita pas nge-live, jadi dari dinas, seingat saya waktu itu Pak Kepala Dinasnya yang pertama kali check out ya, Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Dinas Perindako yang Pak Kadis yang check out itu pertama kali. Setelah itu saya kabarin keluarga saya, suruh mencoba check out di Shopee dan kerjasamanya baik sekali, begitu. Berarti itu salah satu trik ya? Ini salah satu trik ya, keluarganya diajak buat check out di Shopee. Kemudian kan kita dimentorin, terus itu dimentorin jadi katanya suruh promosi yang banyak. Jadi di akun sosmed kita bagi-bagi link terus gitu. Link penjualan ya? Iya. Berarti sampai ini jualannya sambil nge-live atau cuma naro produk terus dibiarin gitu aja atau seperti apa ini? Awalnya saya coba nge-live. Pertama ya di nge-live-nya itu ya itu Langsung pas di- pelatihan yang pertama, terus yang kemudian mencoba nge-live di rumah seperti itu, mencoba nge-live di rumah. Awalnya penontonnya cuma 7 begitu, karena diumumkan di grup kan penontonnya cuma 7. Terus saya mencoba nge-live tuh sampai 4 kali. Yang ketiga kayaknya sampai lebih 1000 mata. Iya, lebih 1000 mata. Luar biasa itu. Iya. Kok bisa itu? Itu Mungkin dari pengaruh dari teman-teman juga membagikan linknya, kita kerjasama ya. seperti itu. Kemudian ya penontonnya banyak, alhamdulillah produknya mulai dikenal gitu seluruh Indonesia. Wih, luar biasa. Ini produk asli PPU ya. Jadi dengan bantuan Shopee Marketplace, sekarang produknya yang tadinya cuma seputaran PPU, bahkan mungkin cuma Di pasar di pasar Petung aja. Iya, di pasar. Sekarang sudah bisa. Paling jauh ngirim kemana nih? Paling jauh? Ini kemarin ada di Bali katanya pesan 2 liter, katanya buat bahan dasar bahan dasar skincare. Skincare. Oh, Iya. jauh ya mereka Iya, ya. di Bali. Ada juga yang dari Jambi, padahal Sumatera itu kan terkenal juga dengan Kelapa. minyak kelapa, ya. Tapi alhamdulillah saya juga diminati di daerah Sumatera. Nah, berarti VCO-nya ini VCO dan minyak kelapa. ada minyak kelapanya. Iya. Oh, luar biasa. Terus kalau untuk ongkir ada kendala nggak, masalah ongkir untuk pengiriman jauh seperti itu? Kalau untuk ongkir, karena dari Shopee kan kadang-kadang ada promo seperti tanggal kembar, Iya, 11 tanggal cantik ya, tanggal cantik sama Shopee gajian sale. Oh gitu. Setiap tanggal 25 itu ada promo, dari harganya turun dari Shopee, kemudian dari ongkirnya juga
turun. Oh, Begitu. gitu ya. Gitu. Kadang sampai 0 rupiah ongkirnya. Oh, gitu. Terus yang Gitu. paling mahal ongkirnya berapa kalau untuk pengiriman? Kita nggak tahu dari situ, dari ongkirnya. Oh, itu tapi berarti langsung dari Shopee-nya gitu ya, ya? dari Shopee-nya. Berarti benar-benar kita ini sebagai penjual dimudahkan gitu Mbak ya? Dimudahkan sekali. Berarti kalau ada yang check out, kita Iya. tinggal Kita packing, packing, kemudian pick up, kemudian kurirnya datang ke rumah ngambil. Jadi mudah sekali. jadi benar-benar kita tuh tinggal menerima uangnya aja yang Iya. masuk ke Shopee. Iya. Oh gitu, wah Mudah ternyata banget. mudah ya, nggak Iya. nggak ribet ya, Iya. luar biasa Mbak Roma. Terus kiat-kiatnya deh, kiatnya gimana sih supaya teman-teman UMKM ini juga bisa ngikutin jejaknya Mbak Roma untuk kita ini sambil jualan online juga lah gitu kan, jangan sampai stuck cuman di ini tuh, apa ini bisa nggak Jadi ya dibantu teman-temannya? saran saya sih, karena jualan di online itu mudah banget, hanya keluar admin saja, kan ada biaya admin, mudah banget. Ada yang pesan, kita packing, kurirnya datang. Jadi ya saran saya ya semangat di situ juga, jangan lupa berbagi link toko, Iya, iya. berbagi link tokonya, dan selalu setiap saat diperiksa tokonya di online marketplace itu ya. Begitu, jangan sampai kan nanti kalau misalkan ada yang pesan terus lupa membuka tokonya berapa hari ya terbatalkan. Oh gitu, langsung. otomatis Iya, batal ya. otomatis batal. Tapi untuk kita mendaftar ke Shopee-nya, tahap-tahapnya harus punya akun, bla bla bla, itu ribet nggak itu, Mbak? itu mudah banget sih. Mudah ya, mudah Iya, ya. mudah aja. Berarti kalau dari Mbak Rohma sendiri mungkin bisa bantu lah ya, seandainya ada teman-teman nih yang pengen ikut nyobain, mungkin bisa bantu. Boleh banget. Boleh nih, nah buat teman-teman ini bagus banget ya, karena di zaman sekarang yang era serba digital, itu jualan online tuh ya sebagai salah satu masukan yang paling terbesar ya saat ini ya. Iya. Itu lebih gampang, penjualan lebih gampang, lebih mudah. Jadi mungkin yang pengen belajar juga bisa langsung nanti menghubungi Mbak Rohma, bisa dibantu dengan kami. Ini luar biasa sekali loh. Ini se-PPU kalau menurut sampean nih ya, ada lagi nggak ini pelaku UMKM yang berjualan melalui Shopee? Saya kurang paham ya, tapi teman-teman sudah banyak yang mencoba jualan di Shopee, dan mulai dari teman di Balikpapan juga sudah ada yang menghubungi saya belajar, katanya alhamdulillah sudah lancar seperti itu. Nah, terus kalau kita benar-benar mau semangat jualan ini ya sebenarnya enak, lebih mudah di rumah aja packing, datang barangnya, nggak perlu repot-repot lagi ya. keluar kemana-mana seperti itu. Nggak perlu sewa-sewa iya. tempat gitu Iya. ya, nggak Iya. perlu Bukalapak gitu Iya. ya. Dalam 2 hari kalau pesanan kita sudah sampai ke pemiliknya, pembeli, dalam 2 hari uangnya cair seperti itu. Ya, mudah banget. Mudah ya. Kalau tantangan terbesarnya nih selama jualan di Shopee nih apa nih tantangan terbesar? Tantangan terbesar sekarang ya di bahan baku masih kurang. Masih kurang karena seperti misalkan saya habis produksi, perkirakan yang jadi ada 10 liter, saya masukkan di Shopee 10 liter, masukkan di keranjangnya 10 liter, di etalasenya 10 liter, kemudian langsung habis. Malam itu juga gitu. Luar biasa. Terus kalau sekarang ini sehari kira-kira berapa liter nih yang biasa dicek out? Kalau dirata-ratakan dalam sebulan? Kalau Harinya untuk tiap hari selalu ada nggak? Selalu, alhamdulillah selalu ada. Kecuali saya tutup tokonya, kan bisa juga ditutup tokonya. Iya benar-benar Begitu. Jadi selalu ada nih ya. Minimal Selalu. berapa tuh check outnya orang-orang nih per hari? Kalau Paling minyak yang star sellernya kan yang ini yang paling best seller, yang minyak makan yang minyak kelapa itu. Minyak kelapa yang kalau pas lagi nggak ada isinya, paling kalau lagi kosong itu paling 2 seperti itu. Begitu. Iya. Lumayan ya, luar biasa. Sudah di pick up sama kurirnya. Iya, langsung. Berarti kita tinggal cuma nge-live doang gitu. Iya. Kalau seandainya sampai nggak nge-live, tetap ada yang check out nggak itu? Ada
Tetap ada ya. Ada yang cetak. Itu karena sudah star seller ya, berarti maksudnya ya. Sudah star seller, jadi kalau orang mencari sudah kelihatan langsung. Tapi ini juga saya kadang buat iklan. Oh gitu. Iklan Shopee. Saya pasang 15.000, langsung ada lagi yang lihat, ada yang tanya pelanggan baru, mulai lagi ada yang nanya begitu. Jadi saya rajin juga pasang iklan. Itu berbayar nggak itu kalau pasang iklan? Kalau pasang iklan sesuai hati kita, kadang 5.000, kadang 5.000 minimal banget pokoknya. Nggak usah mahal ya. Iya, yang beli pun malah banyak sesuai dengan isi etalase kita begitu. Luar biasa. Kemudian tips nih buat teman-teman yang masih ragu buat jualan di Shopee, kira-kira ada nggak ini? Karena kan kayaknya untuk seputaran PPU ini masih sedikit ya, masih bisa terhitung lah yang punya toko online di Shopee itu. Tipsnya apa nih buat teman-teman yang masih ragu nih? Tipsnya ya jangan sampai ragu, karena sekarang ini kebanyakan orang belanja di HP. Ketik barang datang seperti itu. Nah, sedangkan saya ini tinggal di tengah kebun loh. Tinggal di tengah kebun. Iya, tapi bisa buka toko begitu. Bisa buka toko sambil ngurus anak, sambil ngurus keluarga. Tokonya juga jalan, dan di tengah kebun itu ada pembelinya juga karena lewat HP. Iya, lewat HP lewat Shopee itu. Luar biasa. Ini 3 yang terakhir ya. Targetnya nih Mbak nih buat 1 sampai 3 tahun ke depan nih apa nih buat di online Shopee-nya targetnya apa nih? Pengennya tokonya gimana atau seperti apa? Pengen saya sebenarnya yang pertama itu pengen merangkum teman-teman, benar sekali, pengen merangkum teman-teman yang punya produk-produk, taruh di toko saya. Di sini ada beberapa produk teman sudah saya taruh di toko saya. Alhamdulillah sudah laku banget, seperti kerupuk sama gula kelapa. Iya, gula kelapa sudah laku banget di toko saya. Nah, pengen saya itu ya merangkum produknya teman-teman, bisa dijual di toko saya juga seperti itu. Luar biasa, ini teman-teman, kurang apa lagi? Kita tinggal nitip, ada Ibu Roma yang bakal menjualkan. Apalagi beliau ini tokonya udah star seller ya. Setahu saya kalau star seller itu kalau live bisa langsung muncul di paling kiri ya biasanya ya. Di 3 teratas biasanya kalau di handphone kan. Saya itu sebenarnya kerja di Shopee juga teman-teman, tapi bagian check out. Aduh, harusnya saya ini yang bagian ininya ya. Saya juga harusnya bagian sellernya ya. Kebetulan saya juga ini pelaku UMKM dan ini informasinya bagus banget, dan saya pribadi tertarik banget. Pasti next produk saya akan ada di tokonya Mbak Roma nih. Harus nih. Harus Gitu. Sangat luar biasa. Oke, selanjutnya perasaannya nih sekarang gimana nih setelah melihat tokonya udah punya online shop di Shopee sangat berkembang, itu gimana perasaan kalian? Perasaan saya alhamdulillah banget begitu, karena dulu waktu masih di pasar tradisional, kalau lagi sepi setelah kenaikan kelas antara bulan Agustus sampai bulan November, di situ benar-benar jam ngantuk orang pasar tradisional. Tapi sekarang alhamdulillah setelah masuk di Shopee, alhamdulillah hari-hari ada. Jadi alhamdulillah ya seneng banget. Pokoknya penting etalasenya diisi ya ada aja, jangan sampai kosong ya. Iya, jangan sampai kosong. Oke deh, ini terakhir ya, pertanyaan terakhir nih. 1 kalimat motivasi buat teman-teman nih supaya jangan nyerah nih buat jualan online, apa nih kira-kira nih? Saya ini mama ya, dan sekarang ini sudah nenek-nenek. Emak, nenek-nenek pula. Nenek muda ini ya. Nenek-nenek pula. Jadi ya motivasinya ya untuk penyemangatnya, jangan, walaupun gaptek, jangan berhenti untuk belajar begitu. Saya yang sudah
sudah jadi mama-mama, sudah nenek-nenek yang nggak terlalu paham dengan teknologi, semangat belajar dan bisa juga karena kita ada namanya semangat begitu. Luar biasa. Jadi buat teman-teman apalagi yang masih muda-muda nih, ampun jangan mau kalah nih sama nenek muda kita. Iya. Walaupun nenek tapi masih muda banget nih Mbak Roma ini. Luar biasa ya, berarti untuk jualan di Shopee ini kita nggak perlu modal besar ya kan ya, nggak perlu, cukup punya produk. Yang jelas produk yang harus sudah bersertifikasi minimal, sudah punya PIRT dan halal, karena sekarang kan untuk mengurus PIRT dan hal itu juga dimudahkan sekali dari dinas, kebetulan juga ada programnya. Jadi buat teman-teman, produknya silakan di-upgrade, diurus perizinannya, bisa kalau yang mungkin punya modal lebih bisa untuk dipercantik kemasannya supaya lebih menarik Mbak ya, ditaruh di etalase ya seperti itu ya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman semua ini sangat bagus sekali ya, ini inspirasi sekali dari Mbak Roma, dari seorang nenek muda dia tapi bisa berjualan di Shopee itu sangat luar biasa sekali. Sedangkan saya yang muda aja, saya akui saya pribadi itu kebanyakan magernya nih Mbak. Karena terlalu banyak urusan ini itu akhirnya mager. Padahal kalau dengar dari cerita Mbak Roma ini sangat mudah sekali ternyata ya. Iya, mudah banget. Tinggal daftar di Shopee, masukkan produknya, dipoto semenarik mungkin, masukkan ke etalase, kemudian mencoba live sehari sekali mungkin ya, kalau terlalu sering. Mungkin sehari sekali, kira-kira 10 menit sampai 20 menit. Yang penting konsisten. Nah, nanti seperti Mbak Roma, nanti tokonya bakalan jadi star seller dan mudah untuk dicari, dijangkau sama pelanggan bahkan di seluruh Indonesia. Luar biasa. Jadi buat teman-teman semua jangan ragu ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin ikut gimana caranya buat jualan, bisa langsung menghubungi Mbak Roma. Nanti kita akan berikan linknya, mungkin boleh nomor HP-nya di sana? Boleh ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya-nanya, sangat luar biasa. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman semua. Cerita hari ini sangat-sangat luar biasa, dari kebun tadi ya, di tengah kebun ya, kebun rumahnya. Dari di tengah kebun menuju go nasional keliling Indonesia, luar biasa. Terima kasih banyak waktunya Mbak ya. Saya mohon maaf ini ya kalau ada yang salah kata. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bisa ya ngumpulin bareng sama teman-teman, kita buat forum kecil-kecilan mungkin ya buat yang mau pengen bergabung. Jadi Mbak Roma ini punya ilmu yang sangat luar biasa besar ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Mungkin nanti kita akan agendakan nih ya Mbak ya. Boleh. Dimana untuk kita teman-teman yang pengen daftar Shopee, pengen belajar gimana jualan di Shopee. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya buat teman-teman UMKM. Semoga ini menginspirasi teman-teman semua. Bye bye.